Ya, bahkan sebagian ulama Ustaz ya, kalau suatu negari meninggalkan kurban kok sementara mereka mampu, itu boleh diperangi tuh oleh pemerintah yang berwenang. Ada paham di negari wak kau ya. Itu Apa paham ni bu ya? Kalau lah 7 kali membantai, nak perlu mantai le bu ya. itu Jadi kesalahan. ilmunya selalu ilmu 7 ya bu ya. Kalau lah 7 lah. 7 kali satu tampek tu lah semua naik haji. Konsultasi Agamo. Basamu ajo Sultan Jobuya. Aja. Ya Ustaz. Enggak langang korban orang tahun kini bantuannya. Di mana Ustaz celik? Di Musaji. Di Musaji tu yo. Iya kan orang mendaftarnya di Musaji. Oh daftar di Musaji. Iya. Cek bokok kurban di Musaji tu nak ada orang mau berkurban di Kanan Jawi. Di orang jual kambiang tu celik ya. Iya, jadi kan awak taunya banyaknya orang berkorban tu indahnya kan di anu. Oh daftar Musaji. Daftar Musaji tu ya. Nah, kadang ada juga waktu Sultan pergi ke daerah bagai memang tak ada korbannya dah. Nyala ada Ustaz tanya ke apa pengurus tu? Ada yang sabui dulu. Kan sunnahnya. Oh gitu lah. Ya siapa tahu kok nyalah nyopor lah keluar kan. Kalau nyopor keluar kan rencak tuh gak ada berkorbannya artinya tuh. Ya berkurban betul di salurannya ke daerah lain jadi tidak tercatat namanya di sini. Kau enggak ada. Enggak. Nyanyi kecil kan sunnahnya. Oh kurban itu sunnahnya itu. Jadi bantunya itu nan Sultan tanya Sultan kan sunnahnya. Kok wah. Ya kan iyo, memang sunnah. Kalau wajib untuk sholat tidak bisa ditinggal doh. Oh itu. Ya, kalau itu kan kecil buya dengan kalau mampu. Berkurbanlah bagi mampu anak kecil buya, tentu itu nya kerajaan. Nya tidak mampu itu tidak kurbannya doh. Berarti sunnah. Nah, dia itu. Deknya sunnah tu mengkodaknya kerajaan. Iya. Tapi nan bedonya rokok haram atau makruh. Itu kerajaan. Ya itu kalau tidak sedang biaya kurban banyak. Kesinan apa ya? Iya. Kalau kurban kan sekali onggok tu model Jawi pada ada Ustaz gini. Ya makanya ndak hanya kurban wak celik aja ada nak. Atau kuah. Yang gue lah. Iya. Itu kan sunnah lah Kan sunnah kayaknya. Tapi nyo nyabui kok sunnah tapi ndak nyo pelihara doh. Tapi kan sunnah janggui je sunnah kurban tu kan beda. Di malu lah tak beda ada jo tu. Bedanya. Kalau sunnah kurban ko sekali setahunnya. Kalau Kalau sunnah janggui janggui ko tarui saya ndak pakai karek kan. Iya. Jadi apa kok memang itu penyebabnya kini kok dek hukum Dek fikih hukum. tadi itu Ya. atau memang ekonomi Nasari? Itu nak awak tanya ke Buya nak. Ya. Kalau sari ekonomi mungkin bisa awak pahami. Tapi Ya, kalau contohnya orang awak kok ya. iya. Ya. Tapi kalau orang menyebut kan sunnahnya. Kok yang harus Sunnah awak yang boleh ndak di kerajaan ko apa ko sunnah harus di kerajaan. Itu bedanya lah ya. Nah, itu. Itulah coba kita tanya ke Buya. Iya Buya. Ya Ustaz, baca. Ya Ustaz, Buya. Kita baca cerita korban kami mau ya. Ya sahabat kalau banyak orang korban tu boleh dapat jatah gitu ya. Kalau jatah itu lah kaji menurun nama. Oh kaji nurun tu Kalau ya. yang penting itu pertama ketaatan kepada Allah. Ya, syiar Islam dan kalau syiar ko hidup nak kan nyo nampak seluruh dunia tu. Kan serempak tu. Iyo. Ya. Itu nampak syiar Islamku besarnya. Itu memberikan hal-hal yang positif pada kaum muslimin bahwa agama Allah ko bergema di kaum ini. Ada syiarnya nampak tegaknya gitu. Dan bahwa umat Islam itu satu kesatuan. Ya, syiarnya di masa jo sama kurban. Di antara dunia aku sama sadonya kurban. Sama lah, sama. Karena syariatnya satu. Ya kan? Tak ada nama tukar ya. Warna kulit orangnya, bahasanya, bangsanya. Di utara, selatan, timur, dan baratnya sama. Sama kurban. Ya, kurbannya sama. Jadi sama-sama sunnah sesadonya ini ya di dunia. Dengan kurban itu kan sunnah tiba. Jadi tadi lah terang-terang aja segitu kue. Kadang-kadang mungkin
penyebab misalnya berkurangnya kurban tahun itu kan banyak. Ya. Tapi dari tahun ke tahun yang selalu atau sebagian syubhat yang muncul atau kerancuan-kerancuan nyanggap aku kan sunnahnya kan itu ya. Itu ya. Itu terengah tadi kan. Nyanggap sunnah itu di bawah wajib. Maksudnya betul. Kalau nyandak wajib tu ndak wak kerajaan ndak wak kan itu. Sementara maksud para ulama bahwa menjelaskan bahwa berkurban adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bukan sunnah maksudnya di bawah wajib tadi. Kalau sunnah dalam istilah fikih hukum taklif yaitu yang di bawah wajib tadi, yang kalau dikerjakan dia berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Kan itu. Itu secara hukum fikih. Secara hukum fikih gitu. Nah, adapun kalau awak menyebut ikut sunnah Nabi mah. Sunnah kau maksudnya ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan beda tuh Jawa. Jadi ini merupakan syiar Islam. Ya. Maka malah Allah khususkan dalam masalah menyembelih hewan kurbanku, siapa yang mengagungkan syiar Allah, maka itu adalah bagian dari ketakwaan hati. Allah Ta'ala berfirman, "Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Dan siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, salah satunya kurban kok, dan ayat itu berkaitan dengan kurban. Dalam surah Al-Hajj itu. Al-Hajj ya. Maka sesungguhnya itu adalah termasuk dari ketakwaan hati. Nah, awak diperintahkan ibadah kan untuk menjadi orang yang bertakwa. Ya. Nah, salah satu ibadah yang diperintahkan itu adalah kurban. Ya. Dia termasuk sunnah Nabi, masuk ke dalam ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, bukan berarti ini sunnah bisa ditinggal begitu saja, enggak. Makanya para ulama membahas hukumnya. Kurban adalah bagian dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa hukumnya? Ada dua saja. Pernah lo bahas dalam kajian lain kan? Ada yang ulama mengatakan wajib. Ada yang mengatakan sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah dia teh sunnah yang biasa. Ya, di bawah wajib. Itu sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah. Muakkadah itu artinya ditegaskan. Dianjurkan badan ya. Sangat dianjurkan. Jangan ditinggal. Jangan ditinggal dengan alasannya kan sunnah saja. Itu. Jadi kalau wak mampu, wak punya kelebihan rezeki, itu jangan ditinggal. Jangan ditinggal. Nah, sangat tercela orang dan meninggalnya padanya mampu. Iya. Cuman yang jadi perhatian awak Wiko ya. Seolah-olah kalimat sunnah tuh iyo bisa memilih itu indah ya. Kan nih karena kalau ukur berapa persen kalai mengharajuan, berapa persen kainda, akare kainda bentuknya. Jadi karena tadi mereka memahami itu sunnah itu dengan definisi hukum taklifi. Ya, bahwa mengarajuan nyerpek pahalo indak berarti indak berdosa. Sementara penekanan bahwa sunnah ini dianjurkan, ya, bukan berarti bermudah-mudah awak meninggal. Itu kurang pada sebagian guru-guru awak atau sebagian dai-dai dan mubalik awak. Nah, penjelasan hukum atau definisi taklif ini jangan membuat hukum ko atau satu syariat atau satu syiar ko diabaikan. Boleh ada. Ya. Kok beda penekanan Buya itu Kalau Buya tadi nyebutin sunnah kurban ko adalah namanya Buya Nabi mengarajuan itu jalan hidup Nabi mengarajuan kebiasaan Nabi membuatnya. Tapi kok di lain dan Sultan Danga di Musaji ya bitunya Buya makanya mungkin itu lah antara iko hukumnya sunat di karajuan berpahala ditinggal ndak badoso tuh. Sehingga banyak orang memilih kan ndak ada. Kan itu ya. Beda kalau makruh ya. Beda makruh Bu ya. Bagagehnya ngarajuan. Bagageh Bu ya. Makruh tu ndak mengarajuan tu yang dianjurkan. Ya, ditinggan ya. Malah itu dan dipuji. Iya. Di karajon tidak berdosa kan. Aku nama makruh rajin di karajon orang. Nah, di situ ya. Itulah. Jadi maka perlu jelaskan bahwa suatu ajaran atau suatu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti kurbanku. Nabi sallallahu alaihi wasallam para sahabat tidak pernah meninggalkan.
Nggak pernah Bu ya? Nggak pernah meninggalkan. Makanya para ulama yang mengatakan wajib, itu dasar. Kemudian ditambah dengan ayat-ayat dan hadis-hadis yang menunjukkan kewajibannya. Jadi Nabi sendiri tidak pernah mengecek kurban kewajib Bu ya? Memang betul enggak. Memang betul enggak. Makanya muncul perbedaan para ulama dalam menyimpulkan hukumnya dari dalil-dalil yang ada. Ya. Pendapat paling ringan ya itu sunnah muakkadah. Kan di bawah wajib cek Bu ya? Iya, di bawah wajib seketik. Ya, Dia teh saketik sunnah biasa seketik. Jadi muakkadah itu yubana ditagihan bana kerajuan kuah kalau mampu. Berarti Jadi kalau bukan berarti itu kalau wak mau walaupun mampu wak enggak mau enggak itu dah. Ya. Tapi kan terjadi kamu itu. Itu perlu wak lurihan Ustaz. Ya. Ya kecil aja tadi lah Bu ya anak. Ya. Kau SPP anak ke di bayi. Hmm. Tentu kau kan kewajiban. kewajiban. Tentu nak kewajiban kau di dahuluan. Nah korban kau kan sunatnya. Di di bayi pun korban waktu kini tidak ada. Kan ada pilihan jadinya. Betul, betul. Itu sebenarnya tinggal kemauan dalam wajib. Ya, karena kan sekali setahun. Nya bisa direncanakan. Nya akan terus berulang kan. Iya. Ya. Jadi kalau nya bisa direncanakan, awak bisa lo mengatur, menyusun kemampuan awak kok segetek untuk itu. Jangan karena istilahnya nya sunnah, kemudiannya akan boleh awak tinggal tuh. Nggak ada keinginan untuk itu. Ada Sultan menonton video ya. Iko kalau wak celik pemahaman orang ko, kalau orangnya susah Bu ya. Ekonominya susah. Ketika nyo memaci ibadah tu Bu ya. Iyo bersungguh-sungguhnya Bu ya. Contohnya nyo pemulung Bu ya. Pinyo bisa berkurban Bu ya. Itu. Karena nya mau. Ada tekad yang kuat. Kan itu. Jadi Bang, nyo rencanakan. Bang merencanakan, nyo buat ngerti. Ya kan? Walaupun pitinyo ada, sabateh pembeli kambing tadi Betul ya. lah. Karena memanglah diniatkannya gitu. Beda dengan orang yang tidak mau berkorban. Kok dengan alasan sunnah, ini tidak berkorban taruh istilah. Dengan alasan itu. Jadi ada kemauan yang menghilang dari hatinya. Tekad yang tidak ada. Nah, itu yang harus wak lurihan. Bahwa kalau sunnah muakkadah, berarti orang yang meninggalkannya padahal dia mampu atau dia mampu mengusahakannya, itu tercela. Ya. Kalau tercela sehingga Nabi SAW melarangnya mendekati tempat sholat. Ya. Berarti kalau dilarang mendaki tempat sholat tu jadi daging tu dah dapat ya. Seharusnya Sebab orang membantai kan di lapangan tu jo. Mendaki Bisa dia. jadi kalau memang dipandang seperti itu oleh pemimpin di suatu tempat bahwa orang yang tidak berkorban dan nyo mampu tapi tidak mau berkorban, ya tidak diberi Yang dia jatah daging. Apa namanya hukuman atas takzir atas perbuatannya. Kalau pemimpin suatu daerah membolehkan dia dicekal itu karena dia mampu lalu dia tidak mau gitu. Itu bisa saja terjadi. Berarti tentu bisa jadi Bu ya, awak celik orang Bansek tadi Bu ya. Tentu ada yang melatar belakanginya Bu ya. terasa imannya Iya, tadi lah ya. mana kok orang yang begitu susah ekonominya, berciinannya untuk berkorban. Betul, Nyo betul. kumpuan pitinya. Ko ada orang yang lay lapang Bu ya. Jangankan nyo kamangumpuan bertahun-tahun memicang cak matua balabi pitinya. Kan tu. Jadi Jangan sikua limo ikunya namun kan betul bisanya. Cuman mengakok ndak tatari. Itu tadi. Itu makanya ketika menjelehkan suatu hukum, pertama tanamkan keimanan dulu. Situ butuh ilmu. Iya, sehingga ada dorongan untuk beribadah itu muncul. Jangan hanya menjelaskan definisi, lalu orang mengambil keringanan-keringanan dari definisi itu. Definisi itu hanya untuk membedakan. Misalnya koh wajib, koh sunnah, ya. Itu hanya membedakan saat kita tidak mengerjakan, kita berdosa atau tidak. Saat mengerjakan ini berpahala atau tidak. Ya, seperti itu. Ya, untuk membedakan tindakan-tindakan saja. Seperti kita belajar tentang rukun wudu, ya. Kemudian sunnah-sunnah wudu. Itu bukan berarti sunnah itu tinggal begitu saja, enggak.
Cuma saat awak berwudu, kalau misalnya air segetik, yang bisa awak lakukan dengan air ko hanya membasuh rukun-rukunnya saja. Ya. Maka sahkah wudu kau tanpa mengerjakan sunnahnya? Sah. Itu gunanya. Model itu pap. Iya. Cara memahami ya. Bukan ditinggalkan keseluruhannya. Bukan ketika iya kau cukui sunnahnya waktu awak tak lo kaja-kaja ya. Kemudian air sangat berlimpah, itu sunnah wudu kau abaian saja. Kan sunnahnya tak boleh itu tu. Atau Jadi, perlu kondisi misalnya awak berwudu air hanya saboto air mineral. Kan tak mungkin cukui untuk mencuci tangan sekian, botol-botol ketik ni. Ya, bakumua, istinsak misalnya. Bagi pendapat ulama mengatakan ku bagian sunnah-sunnah wudu kan. Cukui hanya untuk membasuh rukun saja. Muka, tangan, kepala, kaki, habisnya. Boleh sekali-sekali saja. Cukuilah sekali-sekali. Ya. Maka yang rukun saja awak lakukan, ya, sehingga yang sunnahnya tidak takarajuan, sah wudu awak. Itu guna membedakan. Awak mengklasifikasi rukun untuk mengetahui mana yang sah, mana yang tidak. Bukan untuk ditinggal. Ada kondisi yang memang terpaksa sunnah tidak bisa dikerajuan. Saatnya siapkan kurban dari sekarang. Kurban mudah sesuai sunnah. Kunjungi link atau scan barcode berikut. Karena ketidakmampuan, misalnya keterbatasan air tadi, ya kan? Ambo mengalami sekali itu. Ya. Mengalami ya? Tak kurang di malam 27 Ramadan di jalan di Mekah tu waktu umroh. Wudu lah batal. Tak ada jalan muka belakang kiri kanan. Kata tabang lah bisa. Baca ronya leko. Tak kurang tak ada jalan dia. Kemaka lari, berjalan tu tak bisa, saking panuhnya di jalan. Wudu batal. Nampaklah orang Pakistan tu gitu. Nya pakai air botol kemasan ke. Ambo kecen tinggal ambo setek. Dapatlah ambo seekor. Setengah botol. Mungkin sepertiga lah. Sepertiga ya. Jadi dengan itulah ambo berwudu tu. Jadi tak pasal buaya basuh wajib-wajib ada ni. Nah, rukunnya sajalah itu. Sahkah wudu ambo? Sah. Itu gunanya awak mau mengetahui kau mau rukun, mau wajib, mau sunnah. Berarti bila dalam solat itu pula. Ya. Kalau nan sunnahnya tertinggal awak berarti sah, tetap solat wasah. Tapi bukan berarti awak abaikan sunnah aku, awak tinggal secara rutin. Termenaruh ya. Jadi beda pendekatan tiba nak buya ya. Para ulama pun menjalin itu secara hukum taklifi cik buya tadi. Bukan berarti ulama ko menekankan ikut sunat ko untuk ditinggal. Bukan. Tapi hanya sabate baa kita mengetahui daruratnya di mana, kondisi posisinya model apa. Kalau awak nak ada alasan untuk meninggalnya dan kelapangan ada, kerajuan. Pahala besar di situ. Pahala mengerajanya kan? Pahala mengerajanya. Kau nanti celah ko buya, badosonya ko to baati bonya ko buya. Wallah alam apakah ada dosanya, ya. Tapi di situ kan jelas dicela oleh Nabi SAW dengan dilarang untuk mendekatinya. Ya. Kalau dikatakan berdosa, tentu kan wajib jadinya. Berarti lah hukum sosial jadi nak ya. Ya, artinya ada penekanan terhadap perbuatannya tersebut. Dia mampu tapi tidak mau mengerjakan. Ya anggaplah misalnya aja mampu. Tapi nak mau dah buya. Tu kecek buya, jangan dekat-dekat duduk jadan. Iya. Berangan tu boleh tu. Boleh ya? Boleh berangan. Dicelanya karenanya sebenarnya mampu. Gitu. Adapun kalau alasan ekonomi, tentu berarti syarat tadi tidak terpenuhi dia kan, syarat untuknya berkorban. Ya, jadi kalau ada orang tua ngeceng kanaknya mungkin dek nyolai bapiti buya. Yuang berkorban alai yuang. Alai bapiti mah. Mungkin kecil anaknya kan sunatnya mak ceknya kan. Ndak kurban pun kan ada dosa awak doh. Berarti boleh maknya mak menyampaikan memberangi tadi. Boleh.
Boleh. Boleh. Ndak lo tercela awak mengaku diberangi orang kan hukum sunatnya mah. Enggak, dia perlu dilurian dak maknya tuh. Apa makasihnya kau. Ya. Iya. Kadang kan ada lo sebagian paham Buya. Kan kalau tadi bawa baca dalil yang Buya baca tadi, sia yang enggan berkurban tu jangan dakek-dakek kamu solat kami kan gitu. Nah, sebagian orang mengecek itu jangan letterlek memahami dalil. Kan itu harus digunakan pendekatan para ulama manjalian. Kalau Sultan Mandanga tadi aja misalnya jangan didekati musolah kami kan tibalah hukum sosial ya Nabi itu. Betul. Nah, artinya kan harus cameh awak untuk dikucilkan tiba ya. Kau ni narami orang balik gadang ke ya. Tiba-tiba orang balik gadang, awak dah boleh tiba situ dah. Ya, betul. Tu menyendiri je awak. Betul. Nah, tiba di lain tu ya. Tak cerita memahami deh. Bacanya. Memahaminya bukan cakap tadi tu kan sunat Iya, tak bisa lah awak macam-macam orang model itu dah. Yang macam tu kan Nabi sallallahu alaihi wasallam tu. Kalimat Nabi sallallahu alaihi wasallam tu sangat jelas. Ya. Tak perlu ulama lain untuk menjalin ya. Maksudnya kalimatnya sangat jelas. Tak ada ditakwilkan kama-kama gitu. Tak perlu takwil ya. Jangan dekati tempat solat kami. Gitu. Kan memang sanksi sosial kalau bahasa. Nah, ditahzir tiba dia. Iya, dikucilkan dari kaum muslimin yang ikut berkorban gitu loh. Nah, jadi itu celaan berarti ya, celaan terhadap ketidakmauan dia untuk berkorban padahal dia mampu. Padahalnya mampu. Karena dalam hadis itu kan ladi jalehan. Siapa yang punya kelapangan? Ya, man wajada sa'ah atau man kana lahu sa'ah. Siapa yang punya kelapangan rezeki? Jadi bukan sada orang tak namuah. Langsung dia pun tak namuah karena memang tak mampu. Ya berarti dia tak tercela gitu. Iya. Nyo mampu pindak mau. Di situ makanya tercela. Beda konsep jadi. Iya. Jadi dalam banyak hal dalam kehidupan sosial awak saja, itu pun banyak konsep seperti itu berlaku. Ya. Kalau dan sana awak susah, awak mampu menolongnya, tu awak nak mau menolongnya. Tercela apa enggak? Tercela. Iyalah, tercela. Sama misalnya orang wali murid, dia mampu bayar SPP, tapi tidak mau bayar dah. Beda dengan orang yang tidak mampu. Karena nak ada kediagian tu masalahnya. Tu lain pasal lain pasalnya tu. Pasti beda kan? Piko nak banyak tu tak mau dah ya. Pikir tiko ada dah naturah bayarnya muah. Ya, makanya memahami istilah sunnah berdasarkan disiplin ilmu masing-masing. Maksudnya ada istilah sunnah dalam fikih atau lain seperti tadi itu. Itu bukan untuk membuat kita bermudah-mudah meninggalkan ajaran atau syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Konan terakhir le Bu ya, Jo. Kan kini ada dulu orang ngecek ya. Keadaan ekonomi kan sedang sari ini. Bencana ada di mana-mana. Nah, jadi rasanya ndak usahlah berkorban. Lebih baik kita bantu aja orang yang kena bencana. Waran dana awak ke situ. Aku apa nepek Bu ya. Itu kurang tepat tu. Antara hukum syariat itu tetap saja dilakukan tanpa mengurangi bantuan-bantuan yang lain. Dalam syariat ada yang ditetapkan sesuatu itu sebagai sebuah ketetapan syariat. Makanya harus dilakukan sesuai syariat. Ya. Misalnya dalam kondisi sulit, kan sebagian orang kan berpikir itu. Pada waktu dikorbankan, ancak pitih kau digunakan untuk bantuan sosial kan? Itu tidak boleh. Karenanya syiar, ya, yang sudah ada ketetapannya. Binatangnya, bilo wakatunya, barau mua binatangnya. Itu tidak boleh dibuat logika kan itu. Ya. Dan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah terjadi musim paceklik. Nak masuk kini dah Bu ya. Enggak, malah disebut itu maja'ah, kelaparan karena sulitnya makanan. Dan itu terjadi juga di Idul Adha. Pas Idul Adha ya. Iya. Apakah kaum muslimin tidak berkorban? Mereka berkorban tetap. Tapi Nabi SAW dalam kondisi seperti itu,
Beliau melarang sahibul kurban menyimpan daging lebih dari 3 hari. Dalam keadaan paceklik tadi. Misalnya, awak butuh makan dagingku untuk 3 hari sekian. Lebih dari itu sedekah. Itu disampaikan dari Aisyah radhiyallahu anha. Ya, ketika ada yang bertanya, bukankah Rasulullah pernah melarang awak untuk menyimpan daging lebih 3 hari? Kata beliau radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, ya, itu karena di Madinah saat itu sedang terjadi kelaparan. Kurangnya makanan. Bahan makanan kurang di situ. Kalau orang kau menyimpan lama, tentu banyak orang nan butuh. Tak dapat jadinya. Iya. Dilarang menyimpan lebih 3 hari. Lebih dari itu, lagi angka orang. Karena orang butuh. Nah, wak kurban kini kok. Bisa tak untuk kurban bencana? Bisa. Potong kurban. Bantai di sinan. Bantai di sinan. Bagi di situ. Pertama dapat pahala ibadahnya. Ya, karenanya suatu syiar. Iya. Yang telah ditetapkan ketetapannya, harinya, apanya. Tidak bisa wak rubah. Nah, wak tetap memberi dagingnya kan tidak wak buang ke dah. Iya, kan tolong juga mereka dengan makanannya. Daging kau tidak sampai kepada Allah. Yang sampai pada Allah itu takwa. Itulah jalan itu. La yanalallahu luhumuha wala dima'uha. Tidak sampai kepada Allah daging dan darahnya. Walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang sampai itu kepada Allah adalah takwa dari kalian. Nah, maka hendaklah awak yang mampu diberikan kelapangan bertakwa kepada Allah, laksanakan kurban. Kalau di daerah awak banyak daging yang kau berserak-serak, rasanya tersimpan sebulan 2 bulan dari orang, kirim keluar. Opor keluar. Daerah bencana banyak. Iya. Ya, makan daging di sana awak di daerah bencana. Di pelosok-pelosok. Betul. Kalau mentah mengirimnya susah karena lama, beko basinya. Basi suaknya. Randang deh awak. Dimasak dulu nak ya. Tapi kalau randang kalau sekian hari lah dulu ya. Lepeh lah dari hari awak membantai. Lain dah Tidak gitu. Inyo nan talarang tu jo. Memotongnya di luar Idul Adha. Ya. Tapi kalau membaginya bilo-bilo saja rasanya tidak ada nak ya. Bisa. Jadi boleh daging randang, boleh daging bagus. Iya kak, boleh ya. Kalau masalahnya gitu kan, maslahat di situ je, menghindari mudarat. Kalau awak kirim mentah, tiba setelah bersuak. kok bersuaknya. Kecuali kalau ada ekspedisi awak yang pakai freezer kan. Nanti jadi itu ya. Sultan kan dulu kawan-kawan pe Kementawai ke ya. Ada donatur ingin menyumbang ke Mentawai, itu risiko tinggi bu ya. Risikonya begitu. Itu daerah kan kalau ke pedalaman tu ya, hanya lewat biduk ketek ya. Kok kabar jalan jauh. Kadang nanti suo kecek ustaz-ustaz awak di situ lah mati di jalan jauh. Baca rupa pertanggungjawaban. Betul. Nah, jadi tentu solusinya adalah memang si Armandabiah yo ndak terpacak darah di sini dong. Iya betul. Tapi setelahnya disembelih tapi dagingnya dibagi kau untuk masyarakat situ. Betul. Kan hidup yo si Arnak ya. Betul. Nah, maka di sekolah perlu wak bertanya kepada ulama setempat memahami kondisi masyarakat di mana akan membagi geografisnya seperti tadi Jawi itu kalau lama di perjalanannya stres tuh. Ya. Biasanya berkurang sekian kilo. Semakin lama, semakin banyak dagingnya berkurang. Bahkan bisa mati. Nan jale aja bu ya kayak di Mentawai bu ya. Lah naik kapal ya. Sedang awak manusia aja lah do buat kapal ya. Tentu Jawi ko jangan lama buat loh kan. Apas turun kan tak semudah lo do ya. Aduh nang patah kaki. Nah, jadi kan resiko tinggi. Nah, supaya syariat ko ndak putui. Siar jalan di sinan, dabiahlah dulu. Ya, dabiah dulu. Olahlah dulu, bekobok sinan. Sampainya insyaallah. Sampai ya. Insyaallah kalau lah jadi rendang tu ndak satu buat. Kita ada rendangnya bu ya, rendang cintu bu ya. Tapi kok model ko bu ya. Kita nio ke bakurban. Nanado teranak kita tuh satu-satunya itu, tetapi ada cacatnya seketik itu ada ya. Cacatnya tuh lain tak nyata benar do. Ya, contohnya namanya model kambing dak coba bertumbuk tuh patah ujung seketik tak ada. Nyanan cacat yang tak boleh itu cacatnya nyata, sangat nyata.
Pincang jale pincang. Jale pincangnya. Kok sakit nampak sakitnya gitu. Kok rabun nampak Kok rabun. rabun nampak rabunnya. Kok kurui nampak kuruinya gitu. Tapi kok cacatnya ketika kita mengiriman bau ya? Itu enggak ada masalah. Tak ada masalah. Ya, itu karena lah kecelakaan di jalan tuh. Iya. Oh, tak termasuk cacat apa tiba Enggak, jadi kalau cacatnya tuh hanya sedikit, misalnya kok ada telinganya agak kumpeng sedikit atau tercabiak sedikit, itu enggak ada masalah. Ya. Yo nak samparono lo yo jawi lalu lete umanya ya. Iya, karena belum tentu lo sempurna lo. Iya, kau nak ingin lo sumbiang telinga sekete. Akalah jale tu jo ah. Jale, baik. Jadi jangan kau gara-gara kan sunnah tu nyo awak lari dari hukum syariat. Padahal para sahabat tak pernah bertanya itunya doh. Ya, bahkan sebagian ulama Ustaz ya, kalau suatu negari meninggalkan kurban kok sementara mereka mampu, itu boleh diperangi tuh oleh pemerintah yang berwenang. Ada paham di negari wak kau ya. Itu Apa paham ni bu ya? Kalau lah 7 kali membantai nak perlu mantai le bu ya. Astagfirullah. Itulah karena salah memahami penjelasan-penjelasan para ulama. Jadi buyanya di situ manjalan model itu caknya. Jadi Sultan pernah berjalan ke suatu tempat itu. Sultan macam di situ ekonomi masyarakat lah, rumah rancak-rancak ya. Tapi setelah gali-gali, orang siko nak ada korban kalau Sultan ya. Bahkan itu orang siko lagi 7 kali sedoya mah ya. Astagfirullah. Jadi itu kesalahan. ilmunya selalu ilmu 7 ya bu ya. Kalau lah 7 lah. 7 kali satu tempat itu lah semua naik haji. Tu ah. 7 kali berkurban. Lah selesai Nabi putih syariat. Syariat. Astagfirullah. Itulah makanya awak perlu kembali merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW dengan pemahaman para sahabat tabi'in dan tabi'in. Agar awak tidak memahami sendiri-sendiri. Tak kalah Tidak maya awak buat pemahaman baru. Karena Islam ku adalah sempurna. Iya. Ya, sempurna termasuk pemahamannya. Iya. Ya. Ba'a memahami Al-Quran dan Sunnah itu adalah sempurna di jalan dari Nabi SAW kepada para sahabat. Sehingga tidak ada ruang bagi awak orang-orang belakang kok untuk memasukkan paham baru. Karena pemahaman itu bagian dari Islam itu sendiri. Sebab kalau kau Allah lah mengecekan al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Termasuk kesempurnaan itu adalah pemahamannya. Sebab kalau alun bisa dipahami betulnya dah sempurna Iya. Konyo lah jale lah selesai lah sempurna, tiburinya nyo kurangi bu ya. Kurangi. Kan nyo kurangi nama tu. Makanya buat pemahaman baru. Iya. Ya kan? Jadi ya panjang dakwah kalau Ustaz. Iya, Masya Allah. Sabar-sabar juga. Jo berdoa kami Imam Buya untung-untung iyo diberkahi usia Buya di Allah Amin amin. Sama-sama sadonya tu. Panjang umur Buya bisa tersampai jo syariat Allah Buya. Ya sado yang berperan dalam dakwah kau semoga Allah berkahi. Amin amin ya Allah. Ya. Terima kasih banyak Buya. Sama-sama. Lapang lo pangana Sultan jo ajo untung-untung bako dun sanak kita na lain. Bisanya memahami tegugah jadi bukan masalah lari dari wak bakurban dari hukumnya sunnah ko tapi adalah kita mengikuti jalan Nabi juga para sahabat itu istilah sunnah. Kau sunnah itu maksudnya kau sunnah Nabi itu kau pedoman Nabi kau syariat Nabi. Iya Nabi mengarajuannya tidak pernah Nabi meninggal. Iya. Jangan dijadikan je sunnah untuk meninggalkan sesuatu ya. Kau para sahabat dahulu kalau Nabi SAW merintahkan sesuatu, mengarajukan sesuatu, mereka tidak bertanya, hukumnya wajib, sunnah, ya, atau mubah. Tidak. Mereka kerajuan. Langsung samiak. Ya. Malahan Sultan pernah nanga ceramah buya-buya kita, Buya. Do seorang sahabat dia begitunya mengikuti sunnah. Di mana Nabi berhenti itu, Buya. Betul. Soalnya kan ada hajatnya untuk berhentinya. Abdullah bin Umar tu. Abdullah bin Umar, Buya. Ya. Nah, begitu bananya mencintai kan sunnah tu. Ya. Nah, cintai Nabi di mana Nabi berhenti batadu di situ. Mengaku angku batadu siko. Nabi Allah pernah batadu siko. Ya. Tu. Apa ku akan memberikan manfaat untuk diri awak atau tidak, tapi yang jale Nabi awak pernah mengarajuan kau. Ya. Itu saking ittiba'nya gitu. Iya, kau dapat awak koyo bersegera. Kalau ada yang dianjurkan, diperintahkan atau dianjurkan oleh Nabi SAW, bahkan yang beliau lakukan. Kalau bisa lakukan mengalu mailah.
Iya. Rugi ya Wak. Aja. Ya Jo. Nah, sampai-sampailah ke banyak, kawan-kawan awak tu Jadi. jangan cuitu jo anu leh. Jadi. Wak tingkeen seketik leh. Saatnya siapkan kurban dari sekarang. Kurban mudah sesuai Sunda. Kunjungi link atau scan barcode berikut.